Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Untuk hari ini ya, nanti malam kita akan keluar satu data penting, yaitu crude oil inventories di jam setengah 10 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam rawan ini, ya pertimbangkan tutup posisi duluan, begitu ya. Ini penting, tetapi sebenarnya yang lebih menyeramkan tuh nanti subuh ya. Nanti subuh kita akan keluar FOMC meeting minutes ya. Nah, ini yang mungkin punya momentum yang lebih besar yang bisa mengguncang market lah gitu ya. Ya kita lihat hasilnya seperti apa meeting minutes-nya. Apakah akan keluar statement-statement yang lebih dovish atau malam sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Ini berpotensi untuk mengguncang market dan ini akan terjadi di jam 1 malam. Jadi siap-siap ya. Ya intinya kalau keluar statement-statement yang dovish, apalagi kalau keluar kata-kata cut rates, lalu kita peningkatan balance sheet akan dilakukan. Nah, itu akan bisa menjadi hal yang bagus. Tapi vice versa ya. Kalau statement-statementnya ngomongin soal inflasi meningkat ya, kita ada potensi tidak jadi menurunkan interest rate di September. Wah, kalau udah kayak begitu, ya lumayan bikin sakit perut lah kemungkinan ya. Nah, itu yang pertama. Mumpung kita udah bahas fundamental, jangan lupa ada yang kedua ya. Simposium The Feds. Nah, ini akan terjadi nanti di tanggal 21 sampai tanggal 23 Agustus. Nah, kenapa ini juga penting? Karena di sini ya salah satu yang terus dikhawatirkan oleh para ekonom adalah ya di Jackson Hole Symposium ini mereka akan ada pembahasan mengenai interest rate. Bahkan bukan cuma pembahasan tapi akan ada discussion ya mengenai interest rate. Nah, di sini tentunya akan jadi make it or break it juga. Begitu apabila ya hasilnya bagus, statement-statementnya bagus, ya otomatis market akan happy. Tapi kalau ternyata statementnya yang ngomongin resiko tarif lah, ya inflasi mulai naik dan nggak bisa dipungkiri ya, PPI naik nggak bagus, begitu. Walaupun CPI-nya oke sih ya, tapi PPI-nya nggak bagus, begitu. Jadi ya sebenarnya tergantung dari hasil si Bang Jerome nih ngomong apa ya. Apakah dia akan speech-nya itu akan cenderung lebih dovish or hawkish. Dan ini masanya double whammy ya. Jam 1 subuh nanti ada FOMC meeting minutes. Dan nanti tanggal 21 sampai 23 ada potensi bom-bom fundamental lagi lain yang masih berhubungan juga sama urusan interest rate. Gitu ya. So, siap-siap. Siap-siap kita lihat seperti apa hasilnya. Ya dan please ya kita nggak ada yang cucunya Jerome Powell. Ya, kita bukan orang dalam. Kita nggak tahu apa yang akan mereka bahas di situ. So, jangan so tahu ya hasilnya akan begini, hasilnya akan begitu. Gua tanya, berapa nomor HP si Bang Jerome? Nggak punya kan? So, stop. Please. Jangan ditebak. Ya. Gua nggak tahu, lu nggak tahu. Tunggu saja hasilnya seperti apa. Tapi, ya kita kasih tahu dulu nih. Akan keluar extra volatility kemungkinan dalam beberapa hari ke depan. Karena FOMC, lalu juga simposium dari The Feds. Yang, surprise, ngobrolin soal interest rate lagi. Begitu, ya. Sip. Kita masuk ke chartnya, kondisi BTC sekarang membaik ya dibandingkan dengan tadi pagi lah ya. Tadi sempat ke 100 berapa nih? Tertingginya itu tadi di 114.154, which is not bad ya. Nah, tinggal ya kita lihat nih apakah bom-bom fundamentalnya akan membuat ini hanya sekedar sementara saja terus dibanting lagi atau malah jadi bensin untuk naik lagi ke atas ya. Ya bersabar saja, kita tunggu seperti apa nanti ya. Dan yang mungkin menarik juga apakah dia akan retest ke 111.600-an ya. Kalau sampai di sini mantul atau nggak nih? Kalau nggak mantul ya kita lihat lah ya. Masalahnya secara TA-nya not good ya, 20 dan 50 jebol nih. Kalau 20 50 jebol biasanya membuat lower low. Nah, kalau lower low-nya nggak pakai drama, nggak pakai bumbu-bumbu fundamental, ya biasanya nggak perlu ekstrim dalam, segini juga udah cukup. Tapi kalau dikasih bumbu fundamental, ya unpredictable. Begitu. At least for the short term atau medium term lah ini ya. Soalnya nggak short banget sih medium term lah. Tapi at the end of the day, ya malah jadi kesempatan sebenarnya buat DCA. Begitu. Karena lagi-lagi, ya kalau kita kan sudah bahas ya. Ya mainly kita tinggal lihat ya selama masih nggak jebol MA50 di weekly, nggak terjadi 2 weekly close continuously yang di bawah dari MA50,
Dan ya kalau itu nggak terjadi ya udah kuartal 4 itu statistiknya sampai sekarang masih 100%. Itu yang kita pegang. Karena kita adalah channel fakta data statistik, bukan channel bakar menyang gitu. Jadi kita berdasarkan yang kita punya aja datanya. Kalau nggak punya ya nggak dikarang gitu ya. Sip, langsung aja kita masuk ke komennya. Yang pertama dari Shell Helmansyah. Minus 300 juta. Pekok, kok ribut di sini? Gua aja yang pemula aja profit, kok ngikut gua aja yang pemula profit kok ngikut TCI. Ya makanya gue juga bingung. Itu nada sumbang sekali begitu ya. Yang newbie yang udah lama di TCI lagi bersenang-senang, lagi thank you Bang ya, diingetin terus. Tiba-tiba gimana nih? Gua minus 300 juta. Jangan omong-omong doang katanya ya. Ya nggak tahu. Nggak tahu. Tadi kata satu, kayaknya ada kemungkinan udah nggak ada lagi komennya tuh. Nggak tahu, mungkin dia pusing kali ya. Itu aneh sekali ya. Ya kayak gua kemarin ngomong analoginya. Beli BMW rusak, seminggu dipakai rusak, dibawa ke Toyota, ke dealer Toyota, marah-marah, ini gimana mobil nih, kok nggak jalan? Itu lu nggak dihajar sama mekanik Toyota udah bagus tuh. Lu pikir lu beli mobil di mana? Begitu lu beli mobil di mana, komplain di mana? Begitu kan? Ya, konyol sekali ya. Next, mana nih? Wah jauh juga. Oke, next dari Jimbot. Setelah crash malam, dukun bear market bermunculan. Bahkan di grup TCI tebak-tebakan angka-angka ajaib ada. Ya, gue biarin. Biar nanti kalau sampai terjadi kesalahan di atas tebak-tebakannya. Kan ada yang nebak tuh. Ada yang nebak naik, ada yang nebak turun ya. Nanti udah salah, ya lihat sendiri hasilnya seperti apa ya. Kalau nentuin support terdekat secara teknikal sih masih oke. Itu nggak masalah ya. Support terdekat di sini. Ada potensi bisa di sini ya. Itu gue setuju ya. Tapi kalau cuma tebak-tebakan angka tanpa analisa, apa bedanya sama kentut? Bunyi gede tapi tidak bermakna, menghindar jauh-jauh. Yes, benar sekali ya. Pokoknya siapapun itu ya, mau di mau di channel lain ke, mau di forum lain, bahkan di grup TCI pun ada yang tebak-tebakan, kagak usah didengar. Ya, malah jadiin contoh aja. Nanti kalau udah salah ngapain? Tingkah laku mereka. Bingung pasti. Wah, kelabakan atau vakum dulu berapa lama nggak ngomong lagi gitu ya. Itu udah patternnya ya. Tapi buat lu yang observant, lu bisa lihat ya, orang yang tebak-tebakan tuh ujung-ujung ngapain waktu salah. Ya tidak akan ada pertanggungjawabannya. Dan biasanya bukan cuma pertanggungjawaban, biasanya kayak udah gak ada apa-apa aja. Cuma ya bener kayak kentut dannya udah aja kayak gak ada apa-apa. Yang menyebalkan sekali sebenarnya ya. Next dari JK Channel. Halo Kotoshi, apa kabarnya? Puji Tuhan baik ya. Saya simak terus, baru kali ini komen lagi. Kalau boleh saran 3 golden rules, boleh ditambahin jadi 4 golden rules. Yang keempat, bikin fondasi yang kuat 70-30, salam tabur tuai. Nah ini sebenarnya gini ya, itu tuh masuk ke aturan kedua, jangan over leverage. Ya. Orang berpikir over leverage itu selalu di future. Sebenarnya nggak, masuk juga ke spot ya. Saat lu kebanyakan kebanyakan alts, lu over leverage sebenarnya ya. Nah itu sebenarnya masuk aturan kedua gitu. Tapi ya kadang-kadang orang mungkin nggak ngeh, jadi ya udah, gua kadang-kadang ingatkan lagi terpisah dari situ. Tapi sebenarnya kalau mau ngomong itu masuk ke bagian kedua gitu ya. Sip. Next dari Andika Nur Hidayat. Makan siang lebih enak dengerin bacotannya Kotoshi daripada dengerin bacotan dukun. Bacotan Kotoshi ada dasarnya, ada datanya. Nggak kayak dukun yang bakal ginilah, gitulah, bla bla bla. Ujungnya nggak kejadian. Makasih kok. Makasih Kotoshi untuk ilmu dan bacotannya. Jadi banyak paham dan gak panik market. Mau kemana, mau gimana, santai. Mantap ya, bacotan bermanfaat berarti ya. Sip, semoga terus konsisten dan ya semoga bisa terus tenang ya. Karena gini, kalau kita gak tenang di market, itu adalah step pertama menuju rungkat. Begitu, karena kalau kita udah gak tenang, pasti pakai perasaan. Ya kalau udah pakai perasaan, ya cobain aja deh. Cobain trading pakai perasaan. Nggak minus luar biasa ya. Next dari Bagus Wijaya. Thanks Bang Toshi. Bereaksi dengan market. Ikuti iramanya strategi DCA. Mantap Bang. Terima kasih info dan TA edukasinya. Mantap ya. Semoga membantu. Dan ya terus aja DCA. Because DCA is key ya. Next dari Jeporo ya. Job versi dukun makin rame. Makasih Matoshi selalu ngingetin. Salam tabur tuai. Ya kita sih akan terus mengingatkan supaya nggak kena gitu. Tapi ya tergantung orangnya masing-masing mau diingatkan atau enggak begitu. Karena gini ya, apa yang dijanjikan oleh dukun
janji manisnya itu akan terdengar 1000 kali lebih manis dibandingkan dengan data yang gue berikan. Nah, tapi data yang gue berikan akhirnya membuat lo sadar dengan resiko. Sementara janji manis malah menutupi, ya, malah men-sugarcoat kenyataan yang mungkin pahit. Begitu. Jadi kalau gue pribadi, gue lebih baik ngasih obat pahit yang mungkin gak enak di awal, tapi bisa menyembuhkan dibandingkan tai dilumuri coklat. Wah, awalnya kayaknya enak kelihatannya tuh. Pas dimakan, bah, ternyata tai. Begitu ya. Sip. Next dari Yusuf Bekti. Porto 90% BTC dan alt 10%. Oke, bagus. Berarti lebih konservatif ya. Itu juga di SUI, jadi lebih tenang. Turun siap DCA, naik siap TP. Asik ya. Jadi seperti air, siap kemanapun. Yang penting ikutin arah market dan tidak menebak-nebak. Dan tentunya ikut ujangan dari Matoshi. Terima kasih Matoshi, selalu mengingatkan. You're welcome. Ya, dan tidak akan bosan untuk mengingatkan. Ya, karena kebiasaan buruk itu nggak perlu diajarin, masuk sendiri. Tapi kebiasaan baik, itu butuh bertahun-tahun diingatkan dan harus disiplin. Jadi ya, gua akan terus ingatkan. Ya, ya makanya Mak Toshi kan, karena kayak mak-mak terus mengingatkan. Sampai tua pun akan terus mengingatkan anak-anaknya. Ya. Next dari Mas Tang. 2024, meme coin super cycle. 2025, ETH super cycle. Kagak kejadian, market down parah. Tinggal bilang, cycle ini beda. Cycle ini beda, nggak kayak cycle sebelumnya. Tinggal kabur sembunyi dalam gua sampai market naik, terus bilang sudah kami call di grup. Ini kayaknya pengalaman pribadi atau apa nih ya. Tapi ini loh ya, masih mending kabur dalam gua. Ada yang nggak kabur loh, santai aja ngomong kayak tidak terjadi apa-apa begitu. Dan malah bener, ada yang bilang kami sudah call di grup. Padahal kemarin-kemarin udah ngomong bear market katanya, udah masuk bear market katanya. Tapi waktu naik bilangnya sudah di call di grup. Ya memang tidak tahu malu sebenarnya tuh ya para dukun-dukun santet tuh nggak tahu malu sebenarnya. Cuman ya sudah ya, it works. Masih ada yang percaya kok di Indo, ya susah. Nah, gitu ya, karena sekali lagi janji manis itu enak didengar gitu, dan sayangnya mayoritas di Indonesia sepertinya masih lebih suka tai di lapis emas dibandingkan obat pahit begitu. Ya apa? Kalau gue sih buat yang mau aja gitu, karena gue udah malas dulu di 2021 mencoba untuk mengubah semua orang ya. Wah bisa kok, semua orang bisa. Nggak semua orang bisa, karena some people nggak mau, they just don't want the process, cuma pengen tiba-tiba kaya. Tapi masa nggak bisa tiba-tiba kaya, yang ada malah rungkat lagi gitu ya. Sip. Dari selanjutnya itu dari Apri Yoga Rizky. Makasih Matoshi, selalu ngingetin 60-40. Saya bosen dengernya. Saya bosan dengernya karena saya pribadi 100% BTC. Tapi saya selalu jangan melakukan hal yang konyol di altcoin. Berharap beli sekarang besok jadi kaya. Ya baik lagi gini ya, tujuan gue mengingatkan terus tuh kenapa ya, supaya gak banyak yang kena lagi. Karena udah terlalu banyak orang yang kena lagi, terutama di 2024 ya. Gue sampai doer mengingatkan 70-30 atau 60-40, pilih silakan. Tapi jangan semuanya alt. Wah dimakiin, dibilangnya itu si paling BTC katanya. Wah gimana, udah kaya belum pakai BTC? Ya, sekarang gue tanya, gimana altcoins lu? Miskin gak? Ya banyak yang miskin dari 2024 kalau semuanya altcoins begitu. Ya itulah kenapa gue terus ingetin gitu. Dan ya buat lo yang 100% BTC ya mungkin jadi bosen dengarnya, tapi nggak apa ya. Ini untuk orang-orang lain yang mungkin nyari hilaf jadi tidak hilaf, begitu aja ya. Sip. Next dari Karyavania. Untung ada orang seperti Anda, review jujur dan transparan. Oh ya, ini tentang PH ya, si PP Heimer. Ya kalau gue gini, ya kalau bagus, kalau jelek ya jelek, gue omongin. Kan gue udah bilang, gue tuh review bentuknya. Ya gue nggak dibayar untuk nge-shield. Jadi gue kalau ada hal yang bagus gue omongin, hal yang jelek ya gue omongin juga. Begitu ya. Sesuai aja, begitu, sesuai namanya. Sip. Next dari Bebek Carok ya. Enak kayaknya Bebek Carok ya. Terima kasih Bro Toshi, baru terjun di dunia kripto baru 1 bulanan. 3 hari nyoba future, awalnya sih untung 40-70%, modal feeling ya. Tapi pagi udah kena MC aja, mana tabungan 3 bulan lagi, sisa porto tinggal 50.000. Udah tobat sekarang, pelan-pelan bangun pondasi dulu, 60% BTC, 30% ETH, 10% enak ya. Fokus spot dulu sambil belajar lagi dan lagi. Sekali lagi terima kasih banyak atas nasihatnya.
Ya, jadi salah tuh tidak masalah. Kalau lucu, salah tidak ya bener. Salah tuh nggak masalah, ya. Tidak masalah sama sekali. Yang penting lu sadar, oh ini kesalahan nih, harus dibenerin ya dan mau berproses begitu karena semua orang pastilah rata-rata pernah kena lah ya, mau di spot mau di futures. Tapi yang penting setelah kena sikapnya seperti apa? Menyalahkan atau mau belajar lagi. Nah, ini bagus mau belajar lagi. Fokus lu aja spot. Udah spotnya under control, punya SOP yang lengkap, silakan. Ya, silakan lagi ke futures tapi dengan resiko yang terjaga. Karena sekali lagi, untung 40-70 tuh serius gampang. Ya, kalau cuma pengen sekali 2 kali gampang. Yang jadi masalah tuh gimana nggak ujung-ujungnya MC karena profit segede gini ya harus siap harus siap juga ke nol. Jadi orang tuh banyak ngomong, "Wah, beli ini 100x." Apapun yang 100x di zaman sekarang ya potensi 100x apalagi di masa-masa ini udah post saving year harus siap ke nol. Ya dong, masa cuma pengen naiknya doang? Ya potensi dropnya juga sama gedenya. Nggak ada tuh namanya resiko kecil, profit besar. Tidak bisa ya. Tidak bisa seperti itu. Pasti akan sejajar ya, setara. Kalau resikonya besar, ya potensi profitnya pun besar. Begitu ya. Sip. Next dari Kensatos FOMO. Bitcoin turun artinya apa? Betul, teriak-teriak BTC scam. Bitcoin balik all time high artinya apa? Betul, teriak-teriak masih boleh beli lagi nggak bang? Aduh, ini bener banget. Ini bener banget. Repeat 100 kali turunan dijamin bebas finansial. Ini sarkasmenya ngakak sekali ya. Bener banget ya. Setiap turun pasti aja ada yang ngomong BTC scam ya. Waktu naik masih boleh beli lagi nggak bang? Apakah sudah telat bang? Selalu begitu ya. Makanya jangan kaget banyak yang beli pucuk jual waktu ngedump, panic selling begitu ya. Ya semoga cepet tobat lah orang-orang seperti ini ya karena capek ngedengarnya kadang-kadang ya. Gue sih udah nggak mau ini lagi lah. Gue udah nggak mau ngebalas lagi orang-orang yang nanya masih boleh nggak ya beli? Terserah lah. Beli silahkan, beli di resisten, nanti belajar sendiri dari rasa sakit gitu ya. Beres. Itu kurang lebih untuk komen-komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Margex ini tentunya bukan lagi nama yang asing karena kita sering bahas di DCWT ya. Dan tentunya apa yang paling melekat sama Margex yaitu event prize pool kemarin ya. Kemarin cukup banyak yang tertarik untuk ikut dan sudah beberapa juga langsung mendapatkan manfaatnya ya. Dan ada beberapa yang nanya, "Bang, kapan Bang ada event lagi?" Nah, pertanyaan lo sudah bisa kita jawab sekarang. Sekarang sedang berjalan ya, berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dan kali ini trading competition-nya ini lebih besar lagi price pool-nya, meningkat 100%. Waktu kemarin price pool-nya hanya 1000 USD saja, sekarang menjadi 2000 USD dengan tambahan 100 USD per volume 1 juta. Ya, jadi buat lo yang kemarin ngerasa, wah mantap nih ya ikutan trading competition dari Margex menguntungkan, monggo bisa ikutan lagi. Ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dengan syarat yang sama seperti kemarin lah ya. Volume minimal 1 juta dan minimal 20 participants begitu ya. Jadi buat yang kemarin nanya-nanya, nah ini ya sudah ada lagi. Tapi gue ingatkan sekali lagi, buat yang sudah bisa trading futures, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan yang konyol juga. Kalau liquid ya jadi konyol. Tapi kalau memang lu sudah sering trading futures, dibandingin trading doang nggak dapat apa-apa, kalau memang volume lu cukup besar, nah di sini lu bisa mendapatkan lagi extra price pool gitu ya. Dan selain itu juga tentunya ada ini ya, ada juga 10.000 USDT worth of bonus ya, di mana lo bisa mendapatkan plus lagi tambahan 20% untuk deposit bound dengan menggunakan promo code Toshi Crypto. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba silahkan karena ada 10.000 USDT dalam bentuk bonus yang siap lo bisa dapatkan ya. Nah, sekali lagi untuk yang ini sih bisa terus ya. Untuk yang ini bisa terus, tapi untuk yang trading competition ini sampai tanggal 31 Agustus. Sorry, bukan 31, tanggal 30 Agustus ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo bisa ikutan ya.
Sip, itu kurang lebih untuk Demargex. Buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan bisa menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini sayangnya posisi long kita kena cut loss. Retest 1, retest 2 jebol dan daily close-nya sayangnya di bawah. So, ya udah cut loss. Ya kalau di sini ngomong aja cut loss, profit ya. Nah, jadi untuk posisi futuresnya belum ada setup lagi karena kita bisa lihat jebol di sini dan ya belum ada retest lagi ke resisten terdekat maupun support. So, langsung ke spot. Untuk spotnya MA20, lalu juga di 787,6 dan di 771,34. Itu kurang lebih untuk posisi spot di BNB ya. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa lihat di sini ya. Retest 1, retest 2 di 3,56 kebuka posisi long, target TP di MA20 ya, jadi sudah kena target TP dulu. Nah, nggak tahu nih pada pasang target TP nggak? Kalau pasang target TP di MA20 ya profit. Tapi kalau tidak dipasang ya cut loss karena daily close di bawah. Begitu. Jadi penting ya, saat kita buka posisi itu sudah tahu ya masuknya seperti apa, keluarnya seperti apa, dan resikonya seperti apa. Nggak bisa pakai feeling aja, nggak bisa ya. Kalau pakai feeling aja minus. Kayak tadi tuh udah ada kan yang nyobain tuh pakai feeling aja ya minus gitu ya. Nah untuk posisi spotnya ada di 3,1817 yang confluence dengan EMA 200, lalu di 2,92 dan di 2,66. Next Cardano. Untuk Cardano sayangnya kondisinya ya buat at least buat yang agresif ya, buat yang agresif cut loss begitu karena retest 1, retest 2 boom turun ke bawah ya. Tapi buat yang konservatif masih mungkin selamat, tapi tergantung lu pasang nggak. Ya balik lagi, penting sekali untuk pasang target TP gitu. Kalau buat lu yang pasang target TP ya berarti ada kemungkinan profit. Profitnya berapa nih? Penasaran gua. Nah, lumayan 4,84 ternyata ya. Jadi ya buat yang konservatif malah asik ya, profitnya signifikan malah ya. Nah buat yang agresif sayangnya cut loss. Jadi lagi-lagi ya, konservatif sama agresif itu bukan masalah, agresif lebih gede profitnya. Ya oke, in general maybe yes, tapi siap-siap juga agresif ada kemungkinan kena cut loss lebih sering dan signifikan juga lebih gede kadang-kadang ya. Jadi itu ya, please dipertimbangkan itu. Jangan lu pengen profit gede, udah gua maksain gua agresif padahal konservatif gitu ya. Nah, untuk posisi spotnya kita bisa di sini ada di 0,841, MA20 dan 0,805 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Dan sebelum kita tutup ya, gua ingatkan lagi bahwa untuk si video specifically mengenai statistik September sudah kita up tadi sore ya. Jadi buat lo yang pengen tahu nih gimana nih Bang statistiknya September secara keseluruhannya lalu secara teori cycle-nya, monggo silahkan ditonton ya, karena gue udah spesifik bikin satu video mengenai itu ya. Karena gini, dulu statistik penting seringkali gue selipkan di DCWT, tapi gue selipin di DCWT kadang-kadang suka ada yang aduh Bang gue nggak nonton yang itu ya, episode yang itu nggak nonton. Ya udah sekarang gue bikin di satu video khusus, jadi nggak ada lagi alasan aduh Bang gue lupa, nggak bisa ya, karena sudah ada satu video khusus gitu ya. Sip, itu aja kurang lebih untuk DCWT pada hari ini. Selanjutnya ya kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.